Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Oke, teman-teman penonton setia channel Koridor Sebelah. Pada video kali ini saya ingin membahas salah satu topik yang terkait pada domain terkait dengan teknologi informasi ya. Pengkhususan kali ini saya ingin membahas strategi investasi di bidang IT. Ada beberapa bahasan kita akan mengulas terkait dengan eh, tantangan yang ada dalam strategi investasi IT, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang sekiranya perlu turut dipertimbangkan ya oleh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan investasi di bidang IT. Dan tentu saja yang terpenting adalah apa saja strategi yang bisa diterapkan, pendekatannya apa saja. Oke, satu persatu akan saya ulas melalui penjelasan di setiap slide berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama, subtopiknya kita akan ulas beberapa tantangan terkait dengan strategi investasi untuk IT. Ada beberapa poin yang sempat saya ringkas, beberapa pandangan yang dominan, ini saya kutip dari ulasan salah satu pakar IT dari ITB, Pak Budi Rarjo ya. Beliau menyampaikan ada beberapa poin yang krusial terkait dengan challenge untuk pengembangan IT, untuk perusahaan, untuk organisasi, seperti itu. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu ketersediaan modal. Ya. Jadi memang untuk investasi IT, karena kita bicara tentang teknologi yang memang biasanya juga akan terus mengadopsi, akan terus berupaya untuk mengimplementasikan teknologi yang terkini, ya maka tentunya biasanya relatif membutuhkan ketersediaan modal atau investasi yang relatif besar. Ya, tinggal kemudian apakah itu sejalan dengan visinya perusahaan, misinya perusahaan, kemudian berbicara tentang capaian yang diharapkan oleh perusahaan untuk utamanya untuk jangka menengah dan jangka panjang. Oke, tidak semua perusahaan tentunya punya ketersediaan modal yang cukup, sehingga ada kalanya nanti kita bisa melakukan adjustment untuk beberapa aspek. Poin yang kedua yaitu ketidakpahaman spek dan fitur produk IT. Oke, kita juga ada kalanya menjumpai bahwa orang-orang kunci atau pengambil kebijakan dan bahkan orang yang ditugaskan pada departemen yang menaungi fungsi pengembangan IT, ada kalanya kita menjumpai memang kalau di perusahaan swasta lebih banyak yang ini ya, expert ya. Meskipun in some cases kalau kita bicara di usaha mikro karena utamanya tidak atau belum ada tenaga yang khusus untuk menghandle itu atau di organisasi yang non-profit ya, seringkali juga belum berinvestasi untuk alokasi SDM di departemen atau divisi yang khusus menangani ini. Yang terjadi biasanya SDM tersebut kurang memahami tentang teknologi IT yang terkini, tentang spek dan fitur-fitur yang rilis dari fitur-fitur dari produk-produk atau layanan IT yang rilis terbaru, gitu. Nah, ini tentunya bisa memberikan satu tantangan tersendiri, ya, yang mana di satu sisi perusahaan atau organisasi dituntut untuk bisa eee, adaptif, kemudian bisa tetap relevan dengan perkembangan yang ada, namun ketidakpahaman terkait dengan, sesuatu yang sifatnya teknis, di sini saya mengulasnya spek dan fitur, itu bisa masih menjadi kendala. Nah, yang ketiga adalah kesalahan dalam perhitungan
penyusutan, ya. Ini, lebih banyak berbicara, pada aspek kadang-kadang, kurang pas dalam memperkirakan, ya, memperkirakan penyusutan dari biaya penyusutan dari investasi yang dilakukan tuh. Jadi, yang namanya teknologi itu kan percepatan dinamikanya untuk lahir lagi teknologi-teknologi yang baru, termasuk juga, aplikasi pendukung ya, itu. Jadi ini bicara tentang baik hardware-nya maupun software-nya, gitu. Nah, oke, pada saat kemudian berinvestasi tidak berpikir bahwa ini perusahaan kita perlu invest untuk device ini kira-kira untuk proyeksi bahwa ini tidak terlalu urgent untuk kemudian mengganti ke device yang terbaru sampai dengan kurun waktu sekian tahun. Nah, ada kalanya dihitung misalkan saja, oh ini kira-kira masih bisa sampai dengan 7 tahun. Ternyata faktual percepatan dari perkembangan teknologi memaksa untuk kemudian lebih cepat, gitu. Kalau enggak, kemudian bisa jadi aplikasinya menjadi, eee, kurang support. Bisa jadi kemudian dari market, dari partner menganggap, "Ah, ini tidak terlalu update nih perusahaan." Nah, ini juga menjadi tantangan tentunya. Poin keempat, ya, ketidakpahaman cara penggunaan yang benar. Nah, ini kendalanya biasanya tantangannya karena itu tadi, selalu ada inovasi-inovasi produk yang terkini, selalu ada inovasi-inovasi terkait dengan aplikasi yang terbaru sehingga belum sampai betul-betul menguasai satu teknologi yang saat ini sedang digunakan, belum selesai mengeksplor ya semaksimal mungkin, ternyata sudah generasinya udah beda lagi, yang mana perlu belajar lagi gitu. Ya jadi karena soal percepatan ini, kaitannya terutama sekali soal penyelarasan dengan kecepatan dari perubahan teknologi yang terkini. Oke, poin kelima adalah pilihan rakitan versus paket yang bermerek ini sebutannya begitu. Jadi, ada penawaran yang tentunya biasanya sudah package standar, akan meliputi device dengan pirantinya adalah dalam satu paket dengan spek, dengan, komponen-komponen pendukungnya meliputi apa saja. Nah, secara pengambilan keputusan biasanya tentunya ini berbicara kalau paket itu lebih mudah untuk diputuskan, ya. Apalagi kalau kemudian si klien, pengguna, atau pihak perusahaan yang hendak berinvestasi itu tidak terlalu menguasai, ya, bidang yang dimaksud terkait dengan device, terkait dengan, detailing teknis itu. Maka opsi untuk memilih yang paket ini bisa lebih mudah. Nah, namun tentunya ada satu tantangan juga, seringkali tidak terlalu suitable untuk kebutuhan yang custom dan atau yang memang detail spesifik seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kadang-kadang, eee, opsi rakitan atau sifatnya custom untuk mem-build sendiri, itu bisa menjadi, pilihan yang lebih baik. Nah, ini tantangan bagaimana, aspek teknis dan non teknis, kemudian policy dari sisi manajemen dan tentunya lagi-lagi di poin yang pertama tadi, ketersediaan dana, semuanya akan menjadi sangat berkaitan, ya. Melanjutkan dari poin yang, pilihan rakitan ini tadi ya, rakitan versus paket, ya. Tentunya pada saat kita pilihan rakitan itu bicara tentang hardware ya, pada saat ngomong, atau membahas dari aspek software tentunya bisa juga, eee, di sini tidak hanya konteks device. Nah, custom itu bisa dalam perspektif atau pada domain hardware maupun software. Kebutuhan untuk custom tentunya perlu pertimbangan yang matang. Ya, kenapa? Karena usually itu sangat spesifik
Yang kedua, biasanya perlu biaya yang kemudian perlu dialokasikan khusus, yang kadang-kadang juga mahal, yang kadang-kadang juga perlu biaya yang relatif tinggi. Sehingga kalau sampai kemudian sudah diputuskan, ternyata perhitungannya kurang pas, kurang matang, terjadi, sesuatu yang kemudian pada perjalanannya kurun waktu yang belum jangka menengah, jangka pendek ternyata itu udah nggak relevan lagi, ternyata tidak betul-betul sesuai dengan kebutuhan, ya maka itu bisa menjadi blunder. Oke, itu poin yang pertama, terkait dengan beberapa tantangan terkait dengan investasi IT. Kita akan lanjutkan untuk poin berikutnya, ya, subtopik di sini berbicara tentang beberapa pertimbangan dalam investasi IT. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, ya perusahaan mesti betul-betul memahami kebutuhan yang akan dijawab dengan adanya investasi itu. Oke. Kemudian rencana eksplorasinya, ya, terhadap kemampuan TI yang akan dimiliki itu seperti apa. Ini jangan sampai kemudian berinvestasi tapi plannya belum detail, tidak betul-betul mencermati atau dan mendefine kebutuhan real dan spesifiknya seperti apa, sampai pada kira-kira kemungkinan, eksplorasinya sampai pada level apa. Nah, itu tentunya mesti ditimbang-timbang, dihitung-hitung untuk kemudian jadi, bahan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah pemilihan vendor, ya. Tentunya di sini berbicara bahwa terkait dengan vendor di sini bisa terkait dengan supply, device-nya, kemudian, penyediaan aplikasinya, sampai dengan, support sistem secara teknisnya kira-kira seperti apa. Ya, itu betul-betul kalau bisa mencari vendor yang memang punya kapasitas yang mumpuni, punya reputasi yang juga baik. Yang keempat, oke, ini kalau ini berbicara tentang space ya. Space dalam artian layout kira-kira ketersediaan ruang dengan hadirnya alat-alat baru itu, nah ini juga perlu dipertimbangkan oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, yang kelima, tak kalah penting ini adalah maintenance. Ya, dan ini seringkali menjadi banyak tantangan yang tidak terjawab dan tereksekusi dengan baik di banyak perusahaan. Apalagi perusahaan kecil, mikro, ya, atau menengah tapi belum tertata dengan baik, secara policy di bidang ini. Dan atau pola leadership yang belum sampai memandang bahwa yang namanya, proses maintenance itu memang harusnya menjadi satu program yang reguler, ada pos biaya yang terus ada. Ya, jadi jangan kemudian investasi udah besar, belanja udah barang datang, tersedia aplikasinya oke dan sebagainya, kemudian jarak berapa lama berjalan tidak di-maintain. Ya, di-maintain. Ya, proses maintain harusnya bisa memastikan bahwa semua device bisa tetap berjalan baik, semua aplikasinya juga demikian, sehingga betul-betul bisa untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, ya, secara real. Dan kata kuncinya di sini, maintenance itu terkait dengan keberlanjutan. Ya, jadi itu challenge sehingga jangan sampai kemudian yang sebenarnya investasi, yang mestinya secara perhitungan itu bisa dipakai untuk sampai kurun waktu misalkan tadi contoh ada 7 tahun, 8 tahun, tapi ternyata nggak sampai 3 tahun udah tidak bisa digunakan lagi. Karena kesalahan atau kegagalan atau miss pada proses maintenance. Ini mesti menjadi pertimbangan yang sangat matang. Ingat bahwa maintenance pun perlu pembiayaan secara rutin. Ya. SDM yang menghandle juga ada pos tersendiri. Oke, kemudian kalau kita bicara bisnis, investasi, dan ada kemudian barang yang habis pakai dan tak habis pakai, istilahnya demikian lah. Jadi mestinya tetap juga mempertimbangkan pada saat kira-kira pada periode yang memang perlu renewal,
ya, yang perlu renewal kira-kira, investasi yang sebelumnya ini akan dikemanakan? Apakah kemudian juga akan masih bisa, menjadi, sebuah, dikatakan itu apa, aset yang kemudian masih punya nilai bagi perusahaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita sudah mulai masuk kali ini adalah terkait dengan fokus utama bahasan pada topik ini, ya. Jadi strategi investasi pada bidang IT sebenarnya, di banyak pendekatan tidak lain berbicara pada 2 opsi. Yang pertama adalah berupaya untuk menjadi yang pertama. Jadi intinya di sini perusahaan ya memacu untuk bisa menyediakan sampai dengan mengimplementasikan baik device maupun sistem aplikasi IT yang terbaru. Berlomba-lomba untuk bisa sedapat mungkin menjadi yang pertama punya barang itu, yang pertama punya alat itu, yang pertama mengimplementasikan sistem yang terbaru. Berikutnya, kalau memang nggak jadi yang pertama, maka opsi yang dipilih adalah jadi yang terbaik. Jadi di sini, eee, berbeda pendekatan ya, yang satu betul-betul begitu, ada yang kalau bisa leading dari sisi keterkinian teknologi. Sementara yang kedua ini adalah, upaya untuk bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat atau sistem IT-nya, agar bisa berkinerja yang terbaik. Nah, tentunya masing-masing pendekatan atau masing-masing strategi ini, punya plus minusnya. Kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, kita mulai dulu membahas strategi "We Are the First". Apa saja keuntungannya? Nomor satu, oke, dengan kondisi bahwa ya strategi ini menuntut, keterkinian dari penggunaan teknologi, tentunya SDM dari perusahaan akan terus terpacu untuk terus belajar. Akan terpacu untuk terus bisa beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. Yang kedua, ya keuntungannya bagi perusahaan juga ini sangat powerful, menjadi salah satu, senjata perusahaan untuk bisa membangun, citra perusahaan. Jadi untuk brand image perusahaan, kemudian lebih ini ya, terkait dengan trust ya, kepercayaan konsumen terhadap kompetensi, kapasitas, reputasi perusahaan itu akan lebih ini, lebih lebih kuat ya, lebih cepat terbangun dan lebih kuat. Yang ketiga, tentunya strategi ini bisa membuka adanya peluang-peluang yang baru, adanya, ide-ide unit bisnis yang baru, layanan yang baru, karena adanya teknologi baru yang dia punya. Yang karena ini bicara yang pertama, ya, ini adalah peluang karena adanya kehadiran teknologi teknologi baru yang pada saat itu dia masih bisa menjadi pionir karena perusahaan yang lain belum pakai, itu. Oke, itu untuk aspek keuntungan. Sekarang kita lanjutkan untuk aspek berikutnya, ya, di strategi We Are the First. Apa saja ancamannya? Poin yang pertama, oke, kita bilang tadi kalau berbicara, salah satu tantangan penting di investasi IT adalah terkait dengan ketersediaan modal. Nah, kalau kita strateginya pakai We Are The First, ini lebih menuntut lagi biaya yang relatif tinggi, lebih tinggi bahkan daripada investasi dengan strategi opsi yang kedua, yang We Are The Best. Ya, kenapa? Iya, karena ini berbicara tentang sesuatu yang lebih baru. Begitu hadir yang baru, dicari yang terbaru, pakai. Begitu ada yang baru, invest ke sana. Sehingga betul-betul sekali lagi di part sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa rencana yang tidak matang ini tidak lain akan menjadikan blunder, bisa menjadi bom waktu, ya. Kalau di konteks perusahaan tentunya bisa menjadi potensi ancaman kerugian yang menunggu di depan mata. Oke, poin berikutnya ancamannya apa? Karena berbicara tentang kecepatan
ya, dalam penggunaan teknologi yang terkini, oke, bisa jadi SDM-nya nggak sempat melakukan eksplorasi, belum sampai beradaptasi, belum sampai explore semuanya yang bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, ya, sudah lahir lagi, sudah adopt lagi, sudah belanja, invest lagi dan beradaptasi dengan negeri yang begini. Sehingga ada kalanya potensi untuk waste yang dalam artian bukan terbuang gitu, tapi belum terpakai. Potensi yang sebenarnya udah punya, udah ada karena adanya teknologi yang sudah dimiliki tapi belum tereksplor. Yang ketiga, tentunya karena cepatnya ganti-ganti device, ya, yang kadang-kadang kalau kita bicara di perusahaan tidak semua SDM itu betul-betul punya literasi dan komitmen yang baik terhadap pemahaman dari penggunaan device atau sistem yang baru. Ini karena lack of knowledge itu bisa kemudian membuka peluang resiko kerusakan yang lebih tinggi. Resiko kerusakan yang lebih tinggi karena belum friendly. Ya, tentunya bisa melalui training, ada manual book, itu bisa diupayakan, ya kan. Tapi yang jelas ini juga menjadi ancaman yang nyata yang harus diwaspadai kalau menggunakan strategi we are the first. Berikutnya kita bahas strategi atau opsi yang kedua yaitu strategi we are the best. Apa saja keuntungannya? Poin pertama, tentunya SDM akan terpacu untuk terus berinovasi dan eksplorasi dalam rangka pemanfaatan teknologi yang sudah dimiliki agar bisa lebih optimal. Kemudian yang kedua, betul-betul beda pendekatan daripada yang opsi yang pertama tadi. Apa? Di sini karena berbicara tentang bagaimana menggunakan investasi yang sudah dimiliki, device, alat yang sudah dimiliki perusahaan dieksplor sedemikian rupa agar bisa lebih optimal, maka ini sangat baik dalam membangun kemampuan ekonomis perusahaan. Jadi relatif bisa dikatakan secara normatif mestinya bisa lebih low cost, ya kan, bisa low cost. Nah, sehingga pada perspektif bisnis itu tentunya bisa membuka peluang keunggulan baru dalam bersaing ya di market yang dia garap, keunggulan yang berbasis cost leadership. Kenapa? Ya karena dia biaya operasional, biaya produksinya relatif lebih kecil itu. Next, kita akan lanjutkan lagi di poin berikutnya, yaitu ancamannya apa saja. Nah, ancaman dari strategi We Are the Best diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menjadi relatif lambat dalam adaptasi teknologi baru. Ya, jadi berbalikan dengan yang strategi yang the first tadi. Ya, yang kedua, SDM-nya berisiko gaptek. Gaptek tapi untuk yang teknologi terkini. Ya, relatif punya potensi resiko ke sana. Apakah kemudian akan menjamin begitu? Tidak. Tapi potensinya akan ke sana akan lebih besar jika dibandingkan strategi yang we are the first. Poin ketiga yaitu kerusakan peralatan karena habis umur operasional. Ya, kenapa? Ya kalau sering dipakai, ya kadang-kadang eksplorasinya bahkan melewati satu kondisi normal, dieksplor sedemikian rupa, termasuk juga device kalau misalkan secara standar itu sebenarnya 3 tahun ganti digunakan sampai dengan 7 tahun, karena dianggap masih bisa, di-maintain masih bisa, ya. Nah, suatu saat kemudian terjadi kerusakan peralatan karena habis umur operasional. Ya, dan ini yang keempat adalah poin yang nggak bisa dihindari. Begitu challenge-nya adalah yang satu the first, kalau dia pakai the best berarti akan berpeluang
dan sekaligus mendaftarkan sebagai follower. Ya. Kenapa? Bukan yang pertama, tapi tinggal seberapa kuat leading-nya, bisa jadi kemudian menjadi competitive advantage yang bisa kemudian membalikkan ya, konsep antara follower sama the first. Kalau ternyata pada ceruk tertentu ya menerapkan strategi the best ini betul-betul secara unik dan pada ceruk yang pas, yang belum disentuh oleh yang perusahaan lain. Itu. Oke, kita lanjutkan ya. Adalah kondisi ya, gambaran kondisi yang seringkali uh, atau kadang-kadang terlewat ya, kadang-kadang tidak terlalu menjadi concern, tapi ini penting untuk disampaikan. Bahwa ingat investasi IT tidak hanya bicara tentang investasi dari sisi pendanaan, tapi juga investasi SDM dan tentunya person in charge ya, orang kunci, key person yang dalam pada kapasitas untuk pengelolaan investasi IT ini hendaknya juga ya punya beberapa apa ya, kualifikasi ya, beberapa kualifikasi atau kapasitas, beberapa kualifikasi atau kapasitas sebagai berikut. Yang pertama, ya mestinya orang ini ngerti bisnis perusahaan, ya. Nggak sekedar urusan belanja device, nggak sekedar urusan beli sistem atau aplikasi kemudian memastikan itu berjalan, tapi betul-betul hendaknya karena berbicara investasi IT adalah nilainya relatif besar, investasi yang cukup strategis, harusnya juga dipandang bahwa orang-orang yang menjadi pengelola di bidang ini hendaknya juga merujuk bagaimana visi misi, kemudian roadmap yang mau di dijalankan atau dicapai oleh perusahaan. Oke, yang kedua, dia mampu menciptakan dan mensosialisasikan visi perusahaan dalam bidang IT. Jadi, ini orang tahu bisnis perusahaan, hendaknya orang ini juga memahami visi dan misi perusahaan, mampu menerjemahkannya sampai dengan mensosialisasikannya pada pihak-pihak yang terkait, terutama sekali adalah internal perusahaan dan atau stakeholder utama dari perusahaan. Sehingga betul-betul bisa dirasakan manfaat dari investasi IT yang dilakukan. Yang ketiga, sangat direkomendasikan juga bahwa pengelola di investasi IT ini memiliki kemampuan untuk menentukan dan membangun arsitektur IT dari perusahaan. Jadi ada kapasitas secara teknis yang juga dimiliki oleh SDM tersebut. Nah, ini penting ya. Dan tentunya ya, yang poin keempat, ini orang mestinya mempunyai juga kemampuan untuk menghitung nilai investasi, paham tentang umur ekonomi, umur produk, kemudian laju pertumbuhan teknologi terkini itu seperti apa. Sehingga pada saat mempertimbangkan aspek-aspek yang sekiranya bisa mempengaruhi pada pengambilan keputusan di bidang investasi IT ini bisa lebih komprehensif. Analisanya bisa lebih lengkap berdasarkan pengetahuan dan kapasitas dari berbagai perspektif. Itu. Oke, saya rasa itu ya, teman-teman, pembahasan terkait dengan bagaimana strategi investasi di IT. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, tetap stay tune dan dukung terus channel Koridor Sebelah. Terima kasih, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.